Seseorang harus menanggung cobaan untuk menjadi orang suci. Ada banyak orang yang datang ke sini dengan harapan dengan mantra sihir untuk mencapai ketinggian spiritual yang tinggi dan mencapai persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang seperti itu bersalah karena mengejek. Mereka seharusnya melirik kehidupan para nabi. Adalah salah untuk menyatakan bahwa ratusan orang secara instan berubah menjadi orang suci hanya dengan mengunjungi seorang ilahi agama tertentu. Justru sebaliknya, Allah Ta'ala menyatakan, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja karena mereka mengatakan, kami telah beriman, dan bahwa mereka tidak akan diuji. Dengan kata lain, sebelum manusia diuji dan dibuat menghadapi penderitaan, bagaimana ia bisa menjadi orang suci? Suatu ketika, Bayazid menasihati orang-orang dalam sebuah pertemuan. Keturunan dari garis keturunan para wali, yang menyimpan kebencian di dalam hatinya terhadap Bayazid, juga hadir. Ini adalah cara Allah bahwa Dia memilih keluarga-keluarga yang lebih baru untuk menggantikan keluarga-keluarga yang lebih tua. Sebagai contoh, Dia memilih Bani Ismail daripada Bani Israel, karena Bani Israel telah terjerumus ke dalam kesenangan dan kenikmatan duniawi, dan dengan demikian melupakan Allah. Dan hari-hari yang demikian itu kami buat silih berganti di antara manusia agar mereka mendapat peringatan. Jadi, terlintas dalam benak orang ini bahwa Bayazid berasal dari keluarga kelas bawah. Lalu bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang memiliki mukjizat yang menarik begitu banyak orang kepada dirinya? Orang yang satunya lagi menyadari bahwa orang-orang tidak mengagungkannya dengan cara yang sama. Allah Ta'ala mengungkapkan pemikiran orang ini kepada Bayazid tanda merek dagang dan ia pun mulai menceritakan sebuah kisah. Ia mengatakan bahwa suatu ketika, dalam sebuah pertemuan, sebuah lampu yang berisi minyak yang diencerkan dengan air dinyalakan pada malam hari. Minyak dan air mulai bertengkar. Air berbicara kepada minyak dan berkata, engkau lebih berat dan lebih kotor dariku, namun meskipun ketebalanmu, engkau melayang di atasku. Karena saya adalah zat yang murni dan halus yang digunakan untuk tujuan pembersihan, tetapi saya masih tetap berada di bawah Anda. Mengapa demikian? Minyak itu menjawab, engkau belum pernah mengalami sedikit pun tingkat kesulitan yang saya alami. Karena alasan inilah saya telah mencapai posisi yang tinggi ini. Ada suatu masa ketika aku ditaburkan di bumi, aku tetap tersembunyi dan direndahkan. Kemudian, atas kehendak Tuhan, aku mulai bertumbuh, dan belum banyak bertumbuh sebelum aku ditebang. Setelah mengalami penderitaan yang hebat, aku kemudian dimurnikan. Lebih jauh lagi, aku digiling dalam alat pemeras minyak, setelah itu aku diubah menjadi minyak dan akhirnya dibakar. Setelah semua ini, bukankah aku akan mencapai kedudukan yang tinggi? Perumpamaan di atas adalah sebuah contoh yang menjelaskan bahwa umat Allah mencapai derajat yang tinggi hanya setelah menanggung penderitaan dan kesengsaraan. Adalah gagasan yang tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa orang ini dan itu hanya pergi kepada seseorang dan, tanpa usaha dan penyucian, menjadi salah seorang dari kalangan orang-orang yang benar. Pelajarilah Al-Quran untuk melihat bahwa keridaan Allah tidak dapat diraih sebelum cobaan dan kesulitan menimpa Anda seperti halnya para nabi. Kadang-kadang, bahkan para nabi pun akan mengungkapkan rasa khawatir, seperti yang disebutkan di bawah ini. Hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ya, sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Hamba-hamba Allah selalu ditimpa musibah. Pada saat itulah Allah menerima mereka.